Halo semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai modified release atau sediaan lapas lambat. Jadi, modified release merupakan bentuk sediaan farmasi yang dirancang untuk mengatur waktu atau lokasi pelepasan obat agar efek terapeutik lebih optimal dibandingkan sediaan konvensional. Pada sediaan biasa, kadar obat dalam plasma cenderung naik cepat lalu turun, sehingga dapat menimbulkan efek toksik atau subterapi. Oleh karena itu, sediaan lapas lambat dikembangkan untuk menjaga kestabilan kadar obat dalam tubuh. Selanjutnya kita masuk dalam konsep pelepasan obat. Jadi, terdapat 3 jenis utama, yaitu extended release ER, sustained release SR, dan juga controlled release CR. Jadi, ER merupakan istilah umum untuk sediaan yang memperpanjang pelepasan obat dan mengurangi frekuensi dosis. SR adalah bagian dari ER yang melepaskan obat secara perlahan dan berkepanjangan, namun kadar obat tidak selalu konstan. Sementara itu, CR merupakan sistem yang lebih canggih karena mampu melepaskan obat secara konstan sehingga kadar obat dalam darah tetap stabil. Tujuan utama sediaan ini adalah mempertahankan kadar obat dalam rentang terapeutik, mengurangi frekuensi pemberian, serta meningkatkan efektivitas terapi. Keuntungannya itu meliputi peningkatan kepatuhan pasien, pengurangan fluktuasi kadar obat, serta penurunan efek samping sehingga sangat bermanfaat dalam terapi penyakit kronis. Selanjutnya kita masuk dalam prinsip reformulasi. Jadi dalam tahap reformulasi beberapa parameter penting harus diperhatikan. Kelarutan obat sebaiknya moderat agar pelepasan dapat dikontrol dengan baik. Nilai pKa menentukan derajat ionisasi obat pada berbagai pH di saluran cerna. Permeabilitas juga penting karena obat harus diserap secara optimal, sedangkan obat dengan jendela absorpsi sempit kurang cocok untuk sistem ini. Waktu paru ideal untuk sediaan lapas lambat adalah 2-8 jam karena memungkinkan pengurangan frekuensi dosis tanpa memerlukan jumlah obat yang terlalu besar. Berikutnya kita masuk dalam strategi formulasi. Strategi formulasi yang digunakan meliputi sistem matriks dan sistem pelapisan. Pada sistem matriks hidrofilik, polimer seperti HPMC akan menyerap air dan membentuk gel yang mengontrol pelepasan obat. Pada matriks lipofilik, bahan seperti etil selulos menghambat masuknya air sehingga pelepasan berlangsung lebih lambat. Selain itu, digunakan juga pelapisan seperti enteric coating untuk melindungi obat di lambung dan semipermeable coating yang mengontrol pelepasan melalui mekanisme osmotik. Kombinasi polimer sering digunakan untuk mendapatkan profil pelepasan yang lebih optimal. Dalam formulasi tablet dan kapsul ER, terdapat beberapa sistem seperti matriks, reservoir, osmotik, dan multipartikulat. Sistem matriks paling banyak digunakan karena sederhana, sedangkan sistem osmotik lebih kompleks namun mampu menghasilkan pelepasan yang lebih terkontrol. Proses pembuatan dapat dilakukan melalui granulasi basah, granulasi kering, atau kompresi langsung tergantung sifat bahan. Selanjutnya kita masuk dalam evaluasi mutu. Evaluasi mutu merupakan tahap penting untuk memastikan kualitas sediaan. Di sini ada uji dissolusi, itu digunakan untuk melihat profil pelepasan obat secara bertahap dalam kondisi yang menyerupai tubuh. Selain itu dilakukan uji pelepasan multititik untuk memastikan konsistensi pelepasan pada berbagai waktu, serta uji stabilitas dan keseragaman kandungan untuk menjamin mutu dan dosis yang tepat. Secara keseluruhan, sediaan lapas lambat merupakan inovasi penting dalam farmaseutika karena mampu meningkatkan efektivitas terapi, mengurangi efek samping, dan meningkatkan kenyamanan pasien. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih.